Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Prodi Akuntansi. Di sini akan menjelaskan tentang buku besar dan buku besar pembantu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari dosen pengampu Pak Perianto SE MSI. Nah, di sini ada buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau General Ledger. Yang pertama, buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening laba rugi. Yang kedua, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Dan yang terakhir, sumber data untuk menyusun neraca, laba rugi, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu, rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Rekening kontrol, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur terdiri dari buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva tetap. Di sini juga ada formulir rekening buku besar, terdiri dari rekening buku biasa, rekening saldo dengan 1 kolom saldo, rekening dengan 2 kolom saldo, dan rekening dengan saldo lama dan baru. Selanjutnya ada klasifikasi rekening, ada 2, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan arus nilai. Selanjutnya ada klasifikasi atas dasar laporan keuangan, terdiri dari yang pertama, rekening buku besar dibagi neraca dan rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva, aktiva lancar, investasi Japan, aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Yang keempat, rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, harga pokok penjualan, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekeningnya. Dan yang terakhir, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Syarat kode yang baik. Yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus memiliki atau mewakili hanya satu item sehingga tidak dapat membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingatnya. Yang ketujuh, yaitu dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Lalu selanjutnya ada metode pemberian kode rekening. Kode angka atau alfabet huruf untuk kas dan piutang. Kode angka blok yaitu aktiva, utang, modal. Kode angka kelompok aktiva, utang, modal, dan aktiva lancar. Kode angka desimal yaitu di sini ada persediaan bahan baku, dan persediaan kayu. Nah, di sini ada cara penanganan dokumen sumber. Ada 2, yaitu media tunggal dan media campuran. Media tunggal yaitu dokumen yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Media campuran yaitu dokumen yang berisi lebih dari satu rekening yang didebitkan atau lebih dari satu rekening yang dikreditkan, contohnya bukti kas keluar. Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan melakukan 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu.
2. Mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip yang rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkan di atas meja, atau jika diposting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Dan yang terakhir ada pengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya ke dalam posting berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.